langsung memasukkan data email tersebut ke dalam aplikasi CIR. Banyak juga ponsel yang masuk, dia itu belum terdaftar gitu ya, tapi udah dijual gitu katakanlah gitu ya. Eric adalah salah satu pengguna ponsel X internasional dengan salah satu merek keluaran Amerika selama 1 tahun terakhir. Ponsel X Inter adalah istilah umum yang menunjukkan kondisi ponsel bekas pakai yang berasal atau didapatkan dari luar negeri. Eric mengaku tertarik membeli ponsel jenis ini. Selain untuk gaya hidup, di sisi lain ia melihat kondisi fisiknya yang terlihat seperti baru dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga ponsel di counter resmi. Selang setahun penggunaan, ponsel yang ia gunakan mengalami kendala. Sinyal provider miliknya mendadak hilang tanpa sebab yang jelas. Meski sempat mengganti dengan SIM card provider lain, sinyal di ponsel miliknya tak kunjung terdeteksi. Saya alami awalnya biasa aja, saya baik call, masih lancar, sinyal pun lancar. Ya, ketika itu 1 bulan yang lalu tiba-tiba sinyal hilang. Gitu, Mas. Tiba-tiba langsung hilang gitu ya? Iya. Atau saya coba bawa ke tempat servis handphone, di sana dibilangin bahwa dari handphonenya ini emailnya belum terdaftar, Mas. Oh, gitu. Iya. Sebelumnya belum pernah ngecek email itu kayak gitu? Kebetulan saya belum pernah ngecek HP ini X Inter apa HP resmi. Kejadian yang dialami oleh Eric mungkin satu di antara banyak orang yang juga mengalami hal serupa. Bahkan tak jarang dari mereka menggunakan jasa unblock email untuk membuka blokir email pada ponsel. Namun, jasa unblock email termasuk ilegal. Hal ini terungkap pada Jumat lalu saat Direktorat Pidana Cyber Barreskrim Polri menyita 191.000 ponsel berkaitan dengan pendaftaran email ilegal yang melibatkan aparatur sipil negara dari Kemenperin dan Dirjen Bea Cukai. Polisi menangkap 4 tersangka dari pihak swasta dan 2 ASN dalam kasus ini. Para tersangka terbukti telah melakukan pendaftaran email melalui aplikasi Identity Register atau CIER Kemenperin periode 10 hingga 20 Oktober 2022 tidak sesuai prosedur. Dan modus operandi pelaku ini adalah tidak melakukan proses permohonan email ini hingga mendapatkan persetujuan Kemenkominfo atau secara tanpa hak langsung memasukkan data email tersebut ke dalam aplikasi CIER. Dari apa yang telah dilakukan oleh para pelaku ini selama 10 hari, ada dugaan kerugian negara. Berdasarkan informasi di situs kominfo.go.id, aturan pemerintah tentang pengendalian International Mobile Equipment Identity atau IMEI telah berlaku sejak 18 April 2020. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dan industri. Apalagi diprediksi ada 9 hingga 10 juta unit ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Hal itu turut merugikan negara. Jika dihitung dengan pembebanan PPh 11,5%, maka kerugian negara bisa mencapai 2,8 triliun rupiah per tahun dengan estimasi harga per unit ponsel ilegal rata-rata 2,5 juta rupiah. Kerugian tidak hanya dialami oleh negara, namun juga pengguna ponsel X internasional. Selain mengalami kendala sinyal, tentunya proses pendaftaran email secara resmi akan jauh lebih rumit dan mengeluarkan biaya lebih besar. Kadang banyak juga ponsel yang masuk, dia itu belum terdaftar gitu ya, tapi udah dijual gitu katakanlah gitu ya. Karena ada masa tenggang di mana ponsel tersebut tetap dapat aktif gitu ya. Sehingga pada masanya kemudian dia terblokir. Nah ini yang memang juga biasanya harus dilakukan pembayaran ya. Biasanya pembayarannya akan lebih mahal sih kalau kita lihat dibanding pembayaran di bandara. Tapi tetap dapat dibayarkan untuk didaftarkan atau diregistrasi emailnya. Ya, bagi Anda yang ingin membeli handphone dengan budget hemat atau second, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah mengecek kondisi fisik dari handphone yang akan Anda beli. Apakah masih orisinil atau sudah ada pergantian spare part. Dan yang kedua adalah mengecek kondisi IMEI.
Hal ini bisa Anda lakukan dengan cara melakukan penekanan tombol bintang pagar 06 pagar, nanti akan muncul nomor registrasi IMEI pada layar handphone tersebut. Atau bisa juga dilakukan dengan melakukan pengecekan via website kemenperin.go.id. Yang ketiga, usahakan membeli handphone di konter-konter resmi agar Anda mendapatkan jaminan garansi apabila handphone ini bermasalah di kemudian hari. Dan yang terakhir, jangan pernah mudah percaya dengan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang ditawarkan handphone tersebut. Bisa jadi akan timbul masalah di kemudian hari. Jadi pilihannya kembali lagi ke Anda, mau beli handphone yang mana? Tim Liputan CNN Indonesia.